Insap, Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Paroki Bajiro. Wartakanlah kemuliaan Tuhan di antara bangsa-bangsa dan karya-karyanya yang ajaib di antara segala suku bangsa, sebab Ia Maha Besar dan sangat terpuji. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa hari ini, hari Rabu 26 Januari 2022 dalam Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Bajiro, Yogyakarta. Berkah dalam. Hari ini adalah hari peringatan wajib untuk Santo Timotius dan Titus, uskup. Dan seperti biasanya, secara khusus saya mengucapkan propesiat selamat kepada Anda pribadi-pribadi maupun lembaga yang berlindung di bawah perlindungan Santo Timotius dan Titus. Semoga seluruh karya dan apa yang dilakukan selalu bercermin atau meneladan pada Santo Timotius dan Titus. Dan hari ini gereja mengajak kita untuk merenungkan sabda Tuhan dari Injil Markus bab 4 ayat 1 sampai dengan 20. Mari kita baca bersama-sama. Pada suatu kali Yesus mengajar di tepi danau. Maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengerumuni Dia, sehingga Ia naik ke perahu yang sedang berlabuh lalu duduk di situ. Sedangkan semua orang banyak itu di darat, di tepi danau itu. Dan Ia mengajarkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Dalam ajarannya itu, Ia berkata kepada mereka, "Dengarlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu itu yang menabur sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering, karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati, sehingga ia tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik. Ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat." Dan katanya, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Ketika ia sendirian, pengikut-pengikutnya dan ke-12 murid itu menanyakan Dia tentang perumpamaan itu. Jawabnya, "Kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan, supaya sekalipun melihat mereka tidak menanggap, sekalipun mendengar mereka tidak mengerti, supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun." Lalu Ia berkata kepada mereka, "Tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian, bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain?" Penabur itu menaburkan firman. Orang-orang yang di pinggir jalan, tempat firman itu ditaburkan, ialah mereka yang mendengar firman itu. Lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka tidak berakal dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan dan penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri. Itulah yang mendengar firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu, sehingga tidak berbuah. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu, lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Ya, saudara, rasanya perumpamaan hari ini tidak perlu diberikan renungan yang terlalu mendalam ya, karena ini perumpamaan yang sudah sering kita dengar, dan bahkan Tuhan Yesus sudah menjelaskan sendiri dalam bacaan Injil hari ini apa makna dari perumpamaan yang Ia berikan kepada para murid. Ya,
saat ini mungkin situasinya kita sama dengan para murid Yesus ya, yang tidak tahu bagaimana menerapkan perumpamaan tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu saya justru mengajak kita semua berefleksi, sebenarnya Anda sekalian ini masing-masing termasuk dalam golongan yang mana? Apakah golongan yang mendengar firman di pinggir jalan lalu itu lupakan begitu saja seperti makan oleh burung, atau yang berbatu yang kita cepat menangkap tapi ternyata nggak mengakar, atau kita yang banyak himpitan dalam arti ada banyak godaan di sekitar kita, entah jabatan, entah uang, entah apapun, atau kita ada di tanah yang subur. Ya, refleksi ini saya kira baik kita lakukan apalagi saat kita mengawali di tahun yang baru ini. Mari kita menempatkan diri tentu saja mengupayakan pada yang terakhir, yaitu kita menjadi tanah yang subur, yang bisa menjadi tempat tumbuhnya biji yang ditaburkan, sehingga kita bisa berbuah sampai berkali-kali lipat. Apakah itu mudah? Tentu saja tidak. Ya, saya kira godaan itu ada banyak di sekitar kita, dan itulah yang sekarang kita alami bersama. Ya, kita mungkin seringkali ragu, takut, kurang percaya diri ketika harus berhadapan dengan dunia dan membawa firman Tuhan. Tetapi yakinlah bahwa seperti bacaan-bacaan di hari-hari yang lalu, Roh Kudus selalu menyertai kita. Yakinlah kita adalah tanah yang subur yang bisa menjadi tempat firman tumbuh dengan baik. Semoga dengan pertolongan dari rahmat Tuhan dan kita terus berolah diri, berolah rasa, kita bisa menjadi tanah yang subur, menjadi tempat bibit itu tumbuh dengan subur dan berbuah berkali-kali lipat. Mari mengusahakan di tahun yang baru ini. Berkah dalam